hati-hati ya, hati-hati jaga amal perbuatan terutama di 4 bulan haram ini. Jaga lisan, hifdzul lisan ya, hifdzul kalam, dalam apa segala macam perkataan ini ngerem ya. Ingat bulan ini bulan haram, dikatakan 4 bulan yang Allah muliakan ya. Haram itu yang Allah beri ikhtiraman, yang Allah muliakan. Naam, Allah ini enggak susah. Dikatakan Al-Ustaz guru ana Al-Hajj Al-Irham setelah masa wafa Aba Anom Tasik, ana indika abdi. Allah ini tergantung sangkaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu dalam satu perkumpulan di Pondok Pesantren Nurul Adni merupakan suatu kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk yang dikatakan wajib kita mati husnul khatimah sifat Allah. Bagaimana kita menjalani semampu kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kepada antum-antumah semua yang hadir, baik itu santri Pondok Pesantren Nurul Adni ataupun hadirin. Mudah-mudahan ini menjadi wasilatul abrar, sebagai asrar, sebagai tanda ikatan kebayikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Al-Hajj Kiai Irwan Shah, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatid Al-Ustaz Al-Habib Abdullah Al-Atas, Al-Ustaz Habib Lutfi bin Yahya Abil Khusus, kepada Ananda Al-Hajj Kiai Irwan Shah Ustaz Irgi Al-Haddad, mudah-mudahan dikabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dan asatidzah yang lain, dan antum-antumah semua jamaah majlis salawat maulid ratib Nurul Adni, Pondok Pesantren Nurul Adni, mudah-mudahan dikabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Zulhijjah dikatakan di antara 4 bulan haram. Yang ini di tengah antara Zulqa'dah Muharram akhir. Allah Subhanahu wa taala badi'us samawat. Allah yang mendirikan langit wal ard, dan bumi ini diadain untuk bumi. Dibuatlah Nabi Allah Adam minatin, dari tanah. Dan itu langit sab'i tibak, dikatakan ada 7 lapis langit itu. Al-Imam Al-Asqalani terangkan bahaya ada orang yang suka ngintip-ngintip rumah orang, terus dia ngambil barang ya.
maling ya. Nah, itu dikatakan oleh Imam Asqalani, apa yang diambil haknya yang di bumi ini, langit pertama ini, akan mempertanggungjawabkan itu di 7 langit itu. Nah itu ya, hati-hati ya, hati-hati, jaga amal perbuatan, terutama di 4 bulan haram ini. Jaga lisan, hifdzul lisannya, hifdzul kalam, dalam apa segala macam perkataan ini ngerem ya. Ingat bulan ini bulan haram, dikatakan 4 bulan yang Allah muliakan ya. Haram itu yang Allah beri ikhtiraman, yang Allah muliakan. Naam, Allah ini enggak susah. Dikatakan al-ustaz guru ana Al-Hajj Allah Irham Ustaz Ahmad Saib Wafa Aba Anom Tasik, ana indika abdi. Allah ini tergantung sangkaan kita. Ini bulan yang dikatakan Allah, kita kudu ngerti. Dikatakan ibadah di 4 bulan ini, atau itu Zulqa'dah, atau ini Zulhijjah akhir. Dikatakan Jumat ini insyaallah, malam Jumat ini 1 Muharram, terus Muharram 1 Misah Rajab. Di bulan ini amal-amal perbuatan khair yang baik apa aja udah itu bernilai lain di mata Allah. Ya. Ada kadang amal ini kita yang mikirin begitu. Kadang ada amal yang kecil di mata kita, besar di mata Allah. Misal, ada masjid, ada birkah hamam di ma'had, di pondok-pondok seperti itu, ada kotoran. Kita pas main ke pondok itu, atau di masjid, di pondok itu, tempat yang berkaitan dengan Allah, di masjid itu kita ambil apa segala kotoran, gak usah nyuruh-nyuruh yang tukang bersih-bersih. Itu kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Nah, itu luar biasa. Pun bulan Asyhurul Hurum, 4 bulan, fihi barakah. Dalam bulan itu ada barakah. Barakah ini gak seperti bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain dalam asanah setahun itu. Naam. Oh, sebaliknya, amalus syar, lakukan amal buruk di 4 bulan ini. Ya hati-hati. Ya. Naam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hidup ini kok kadang susah? Di bulan ini kesempatan kita harus senang. Karena kesempatan di bulan ini Allah ini memperhatikan ini bulan begitu. Ya, ini husnudzan, niat yang baik. Tapi andai kata di bulan ini tetap nggak bisa berbuat baik, wah ini bahaya. Melakukan amal-amal yang bahkan sampai ada orang yang nggak ngerti sembahyang, kan kelewatan itu, nggak ngerti tata cara sholat. Itu kan babu toharoh sebelumnya, terus wudunya, terus bagaimana sholat, hukum-hukumnya, rukunnya, tumakninah apa kaza wa kaza. Karena kalau seorang memang dia hidup dunia ini, dia harus akur dengan kehidupan di dunia itu. Harus alim. Kalau Rasul dikatakan Nabi, ad-dunya mal'unatan. Dunia ini laknat. Dikatakan ad-dunya itu jifah, menjijikkan. Wa ma fiha, dikatakan Rasulullah. Dunia laknat. Dan apa seisinya? Ila, kecuali zikrullah, ibadah, Masya Allah. Membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, jazaohu husnul khitam. Siapa kita baca maulid Nabi Muhammad, insyaallah kita mati husnul khatimah, amin. Luar biasa. Dari mana ngerti? Dari tempat-tempat seperti ini. Kenapa orang dia ngerti? Wajib. Nah, seperti itu resiko orang. Bisa dia melakukan perbuatan haram, bisa dia melakukan perbuatan subhat, bisa dia melakukan perbuatan makruh, bisa dia melakukan sesuatu apa yang ada fadilah di sana yang banyak yang Allah letakkan di sana dalam setahun itu. Dan Allah khabarkan 4 bulan ini
kita di bulan yang setelah yang pertama Zulqa'dah. Ya, setelah yang pertama Zulqa'dah walaupun Muharram awal Hijriyah begitu. Ini luar biasa. Dunia. Semakin kita maju ke depan, kehendak siapa? Seorang itu menjadi tambah ilmu, tambah magam, tambah mulia. Allah yang menghendaki. Qul bifadlillah. Semua itu pemberian Allah. Semakin kau mundur, jangan kau katakan itu dari Allah. Jangan katakan itu dari Allah. Kenapa? Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala enggak pernah. Jangan berburuk sangka kepada Allah, apalagi di bulan ini. Ya. Tontonan-tontonan dikurangin. Ibadah dilebihin. Tuntunan ini yang diingat. Toha dikatakan tongkat Irwansah dikatakan tongkat ini Masya Allah. Di saat Nabi khutbah Jum'ah dipakai itu tongkat itu. Jadi mengenali sunnah Nabi Muhammad yang Rasulullah katakan man ahya sunnati, menghidupkan seorang itu fulanah itu sunnah Nabi Muhammad. Salat dia perempuan takbiratul ihram diangkat sedikit ke dada. Laki-laki salat takbiratul ihram diturunkan sedikit dari badannya pusar. Wa kadza babu salah itu. Salam terus. Habib, apa benar salam di dunia ini mendapat salam malaikatul ridwan alaihi salam? Naam. Ada orang yang ketika sholat dia mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Kau salam begitu kau atau kau sebelum salam kata wa kata wa ba'dahu setelahnya. Sampai dikatakan fadilah salat, keutamaan salat itu dikatakan guru ana Ki Asep rahmatullah dinangela Baros Sukabumi apa dikatakan murid Amak Nuh Gentur menggugurkan syahadat salat itu ketika seorang nazak. Uzkuru sallu ala nabi. Itu yang Allah berikan fadail daripada al-ilmu ila zikrullah kata Nabi. Itu dilaknat dunia dan seisinya kecuali ibadah. Salatnya bagaimana? Kehusuan. Ini penting khusyuk. Apalagi perkara salat, mukhal ibadah dikatakan. Udah ngerti. Apa amal-amal perbuatan kita sempurna dalam sehari walaupun di bulan haram? Enggak. Tapi kita ikhtiar, berusaha dengan apa melebihkan kekhusyuan dalam salat. Aliman terus kata Nabi Muhammad, ilmu itu yang bisa dipandang kita di dunia. Lihat aktab billah al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini hidup lain zaman dengan Habib Umar. Habib Umar berguru ruh. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Datuk Ana itu berguru ruh kepada Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Siapa beliau ini? Ketika lahir diberi nama Abdullah Al-Idrus, harimau. Yo macan lah boleh dah. Atau singa, ya harimau. Idrus itu harimau. Macan ya boleh. Lahir ini masih bayi. Bingung orang sekampung bingung. Lah ini kenapa? Kok ini bayi dikasih nama Idrus? Ya Abu Bakar abahnya. Beliau ini keluarga lah Habib Abu Bakar, anak bin Abdurrahman As-Sugaf bin Muhammad Waladawilah bin Ali bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Dari keluarga wali-wali. Naam. Lalu begitu tamu ini datang pengen ngelihat ini bayi Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Begitu itu lihat ini bayi, men Idrus, mana Al-Idrus ini? Dua tamu itu melihat bayi itu, seketika bayi itu terbang ke langit. Itu Imam Sultan Al-Qutub غوث الملاء والوباء سمس هموس محي النفوس الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر رضي الله عنه. Nah, itu yang dikatakan di saat Allah menerangkan cahaya keluar di pagi hari itu dan Allah memberikan pengetahuan akal kita terus salat duha. Nah, ini luar biasa menghidupkan sunnah Rasulullah. Faqad ahabbani kata Nabi. Dia dapat cinta Nabi Muhammad. Wa man ahabbani. Dan orang ini benar-benar dia ngerjakan, dia cari ilmu, ya. Dan terus dikatakan yang nggak dilaknat, muta'alliman, orang yang dia selalu belajar agama, belajar dunia salah, belajar agama, begitu. Dan luar biasa. Wa man ahabbani kata Rasulullah.
Ini luar biasa dicinta Nabi SAW. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, hadis Sahih. Naam, dikatakan kana ma'i fil jannah kala Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan kumpul seorang kita insyaallah yang kita belajar agama, duduk dalam tempat-tempat yang mulia. Enggak ada seafdal tempat. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, sampai apa dikatakan seorang yang mengajarkan aku satu ilmu, aku rela menjadi budaknya. Nah, itu kalau kita ngerti hidup dunia ini, kita harus ingat Allah. Ya, di bulan Ashurul 4 ini yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, Zulhijjah, Muharram, Rajab, lebih kan lagi. Ya, nanti akan ketemu Sya'ban. Terus kita akan melihat bulan yang itu dikatakan kemerahan. Ya, Ana sering ngomong bulan Sya'ban ini kemerahan. Ustaz-ustaz pada ini habis aneh. Masa ada bulan kemerahan? Ya, tapi memang itulah. Saking kita janganlah berkhayal jauh-jauh. Mikirkan langit kedua, langit ketiga. Lihat bulan yang mana dikatakan Rasulullah kawajhun qamar. Lihat bulan untuk kita mengingat wajah Rasul, untuk kita mengingat wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.